Bab 736 Aku akan ikut denganmu. Dengan sekejap, Yan Luo muncul di samping keduanya. Di belakangnya berdiri sosok yang sangat tinggi, raksasa barbar kuno, tetapi sekarang matanya menyala dengan dua api jiwa emas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang pekat. Dia telah menjadi salah satu bawahan Yan Luo yang undead. Meskipun dia telah menjadi makhluk undead, kekuatannya tidak banyak berkurang, dan dia masih memancarkan aura kuat yang hampir setara dengan makhluk tingkat Sein. Simu melirik mayat iblis barbar kuno itu dan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Yan Luo, dalam kehidupan sebelumnya sebagai peri bunga harta karun, telah memasuki alam undead secara kebetulan dan terlahir kembali. Metode yang telah dia kuasai benar-benar hebat. Setiap orang yang dia bunuh memberinya bawahan lain. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin baginya untuk menentang pengadilan surgawi. Yan Luo, apakah kau menemukan informasi yang berguna barusan? Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Simu. Ke bintang api iblis. Yan Luo mendongak ke langit berbintang dan berkata, "Bintang api iblis." Ekspresi Jiu Siluo tiba-tiba berubah. "Ada apa? Apakah ada masalah di sana?" Tanya Simu. Bintang api iblis adalah bintang utama suku beruang atas. Meskipun Raja Iblis Xuanwu dari suku beruang atas telah tunduk kepada pengadilan surgawi, dia tidak pernah meninggalkan bintang api iblis dan menjaganya di sana, kata Jiu Siluo. Seorang ahli alam ilahi, gumam Simu setelah mendengar ini. Aku sedang mencarinya, kau tidak perlu ikut denganku. Kau bisa mencari tempat untuk berkultivasi secara terpencil dengan avatarmu, kata Yan Luo dengan ringan, lalu menoleh ke Simu. Aku akan ikut denganmu, kata Simu langsung sebelum Yan Luo selesai berbicara, nadanya tegas. Yan Luo menatap Simu tanpa berkata apa-apa. Kau telah banyak membantuku. Sekarang kau dalam kesulitan, tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Jangan lupa, kau bukan satu-satunya yang menyimpan dendam terhadap pengadilan surgawi. Kata Simu dengan senyum riang. Baiklah. Yan Luo menatap Simu dengan perasaan yang rumit, lalu hanya berkata, "Baiklah," sebelum berbalik dan melambaikan tangannya untuk memanggil platform abadi jatuh, menyerap mayat iblis barbar kuno ke dalamnya. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi, dan sebuah perahu terbang putih muncul. Ia melayang ke atas dan terbang pergi, diikuti oleh Simu dan dua orang lainnya. Perahu terbang putih itu bersinar terang dan segera lepas landas, menghilang ke cakrawala yang jauh dalam sekejap. Jauh di dalam medan bintang iblis hitam terdapat sebuah planet besar, bintang dunia bawah. Bintang dunia bawah terkenal di seluruh medan bintang iblis hitam, seperti bintang suci timur di medan bintang Miang. Energi iblis di sini sangat padat, hampir terkondensasi menjadi kabut, menjadikannya surga sejati untuk kultivasi bagi ras iblis hitam. Namun, surga kultivasi ini saat ini tidak memiliki iblis hitam, sebaliknya, ia dipenuhi oleh orang-orang barbar kuno dengan perawakan yang sangat tinggi. Sekarang setelah seluruh medan bintang iblis hitam jatuh ke tangan pengadilan surgawi, para barbar kuno menjadi pelayan setiap pengadilan surgawi, dan status mereka secara alami jauh di atas tiga suku iblis hitam Sangkyong, Jumang, dan Jiuli, yang baru saja tunduk kepada pengadilan surgawi. Saat ini, sebagian besar wilayah di medan bintang iblis hitam dengan energi iblis yang padat dikendalikan oleh para barbar kuno. Jauh di dalam pegunungan besar di medan bintang dunia bawah, sebuah istana megah membentang ratusan mil.
Istana-istana ini secara alami jatuh ke tangan para barbar kuno, menjadi tempat tinggal sementara mereka. Jauh di dalam istana, di sebuah ruangan yang luas, puluhan barbar kuno berkumpul. Semua barbar ini memiliki kekuatan tingkat Sein, dengan dua barbar yang sangat tinggi duduk di ujung meja. Salah satunya memiliki wajah gelap, hampir seperti besi, tetapi alis dan rambut merah menyala, memancarkan aura yang sangat besar, jelas merupakan makhluk yang kuat di alam ilahi. Di samping raksasa beralis merah berdiri seorang wanita barbar kuno, yang tubuhnya, meskipun juga sangat besar, memiliki kulit yang cerah, sosok yang berlekuk, dan fitur yang agak halus. Wanita ini juga merupakan makhluk alam ilahi. Apakah semua pasukan kita sekarang sudah siap? Tanya raksasa beralis merah itu. Melapor kepada Jenderal An, mereka semua telah ditempatkan di planet-planet utama di medan bintang iblis hitam. Perlawanan yang tersisa telah dipadamkan. Seluruh medan bintang iblis hitam sekarang berada di bawah kendali kita, jawab pria pertama di bawah, seorang barbar kuno berambut pirang, dengan percaya diri. Para barbar lainnya tertawa puas. Bagus, tapi kalian tidak boleh lengah. Meskipun suku Sangkyong, Jumang, dan Jiuli telah tunduk kepada pengadilan surgawi, mereka tidak benar-benar patuh. Kita harus waspada terhadap potensi serangan balik mereka. Meskipun suku Sura dan Heian telah meninggalkan medan bintang iblis hitam, mereka mungkin masih melancarkan serangan balasan. Kita tidak boleh berpuas diri. Tuan Dijun telah mempercayakan urusan medan bintang iblis hitam kepada kita, kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Jenderal Dewa Semut berkata dengan suara berat. Ya. Setelah mendengar nama Dijun, semua yang hadir gemetar dan dengan sungguh-sungguh setuju. Baiklah, jika tidak ada hal lain, kalian boleh pergi dan bersiap-siap. Kita akan menuju tanduk iblis badai bersama nanti, kata Jenderal Dewa Semut. Puluhan barbar kuno tingkat Sein berdiri, membungkuk, dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya Jenderal Dewa Semut dan wanita berkulit putih yang tersisa di aula. Hehe, setelah bertahun-tahun, tugas yang dipercayakan kepada kita oleh Tuan Dijun akhirnya hampir selesai. Begitu semua orang pergi, ekspresi Jenderal Dewa Semut menjadi santai, dan dia terkekeh. Kita belum bisa lengah. Kita baru sementara menduduki medan bintang iblis hitam, siapa tahu apa yang mungkin terjadi nanti. Selagi kita punya waktu, kita harus segera menambang tambang roh medan bintang iblis hitam. Kita bisa mengabaikan hal-hal lain untuk saat ini, kata wanita barbar kuno itu. Jenderal Dewa Semut mengangguk. Saat itu, seorang pria barbar kuno masuk dari luar aula, ekspresinya agak muram. Melaporkan kepada kedua jenderal, barusan, lampu jiwa Lord Zagu padam, kata pria itu sambil membungkuk. Mendengar ini, keduanya mengerutkan kening. Di mana Zagu terbunuh? Tanya Jenderal Dewa Semut. Lord Zagu awalnya memimpin detasemen, ditempatkan di dekat jalur spasial yang menghubungkan ke medan bintang Miang, memantau situasi di sana, kata pria itu. Ekspresi Jenderal Dewa Semut berubah, dan dia bertukar pandangan dengan wanita berkulit putih itu. Baiklah, kalian boleh pergi, kata Jenderal Dewa Semut sambil melambaikan tangannya. Wanita itu membungkuk dan pergi. 9 Phoenix, menurut kalian siapa yang bertanggung jawab atas ini? Meskipun kekuatan Zagu tidak besar, totem utamanya adalah badak pengamat bulan,
yang pertahanannya sangat kuat sehingga bahkan seorang ahli tingkat Sein tingkat akhir pun tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah, kata Jenderal Dewa Semut. Mungkinkah suku mimpi buruk hitam dan Asura yang melarikan diri ke medan bintang Miang telah kembali? Kecuali si Wuyai atau Yunlu turun tangan, Zagu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bernapas sebelum terbunuh, kata 9 Phoenix. Bukan tidak mungkin. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Jika suku mimpi buruk hitam dan Asura telah bertindak, ini bukan masalah kecil, kata Jenderal Dewa Semut dengan suara berat, ekspresinya berubah. Sambil berbicara, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token, memancarkan seberkas cahaya hitam yang menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, orang barbar kuno berambut pirang yang sama dari sebelumnya masuk. Dewa Semut menceritakan kisah kematian Zagu. Masalah ini sangat penting. Bawa beberapa orang ke sekitar lorong spasial dan selidiki secara menyeluruh, kata Jenderal Dewa Semut. Baik. Orang barbar kuno berambut emas itu dengan sungguh-sungguh setuju dan bergegas pergi. Meskipun masalah ini penting, kita tetap harus memfokuskan upaya utama kita pada tanduk iblis badai, kata Jenderal Dewa 9 Phoenix. Tentu saja, Jenderal Dewa Semut mengangguk. Di langit berbintang medan bintang iblis hitam, seberkas cahaya putih melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat tinggi, terkadang bahkan langsung menghilang ke dalam kehampaan dan kemudian melompat keluar dari ruang angkasa puluhan ribu mil jauhnya. Di dalam berkas cahaya putih itu tentu saja ada Simu dan dua rekannya. Di bawah kepemimpinan Jiu Siluo, dan dengan kecepatan mengerikan dari perahu terbang putih Yan Luo, mereka bertiga telah mendekati planet api hitam, bintang utama suku beruang atas, hanya dalam 3 hari 3 malam. Simu duduk di perahu terbang putih, memandang planet besar di hadapannya, matanya sedikit berubah. Bintang api hitam di hadapan mereka sangat besar, sebanding ukurannya dengan bintang suci timur. Dari kejauhan, seluruh planet diselimuti kabut hitam, menyerupai kobaran api hitam, kemungkinan asal nama planet ini. Medan bintang iblis hitam kaya akan energi iblis, tetapi kepadatan di planet ini kemungkinan bahkan lebih besar. Karena ini adalah bintang utama suku beruang atas, bukankah kita seharusnya lebih berhati-hati? Tanya Simu kepada Yan Luo. Tidak perlu, jawab Yan Luo dingin, sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apakah kau yakin bisa menghadapi Raja Iblis Alam Ilahi itu? Tanya Simu penasaran. Aku punya rencana sendiri, tidak perlu khawatir, kata Yan Luo dengan suara berat. Dengan lambaian tangannya, perahu terbang putih itu kembali meningkatkan kecepatannya, dengan cepat mendekati bintang api hitam dan menghilang ke dalam kobaran api hitam di sekitarnya. Setengah jam kemudian, seberkas cahaya putih mendarat di pegunungan di bintang api hitam. Kilatan cahaya menampakkan Simu dan para sahabatnya. Simu melihat sekeliling, energi iblis di sini memang sangat padat, bahkan melampaui istana bulan harta karun. Tempat ini terletak di tepi pegunungan ini. Dari sini, terlihat sebuah kota besar yang terletak di balik pegunungan. Banyak sekali orang yang samar-samar terlihat di dalam kota, menunjukkan kemakmurannya yang luar biasa. Apakah ini tempat yang tepat? Yan Luo mengalihkan pandangannya dan bertanya. Tuan Baohua, itu adalah kota utama bintang api hitam, kota iblis mendalam. Setahu saya, aula utama suku beruang atas terletak di kota iblis mendalam, dan Raja Iblis Bunga Cermin seharusnya juga berada di kota itu sekarang,
kata Jiu Siluo. Mendengar ini, Yan Luo berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang keluar dari pegunungan. Simu melihat punggung Yan Luo, bertanya-tanya mengapa dia begitu percaya diri. Namun, pasti ada alasan di balik tindakannya, jadi dia memutuskan untuk mempercayainya. Simu mengikuti, dan Jiu Siluo menggelengkan kepalanya, tidak punya pilihan selain ikut mengikuti juga. Ketiganya dengan cepat terbang ke tepi pegunungan, dan hendak terbang keluar dari pegunungan. Tepat saat itu, kilatan muncul di kehampaan di depan mereka, dan sesosok muncul begitu saja. Pria itu bertubuh gemuk, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah merah. Rambutnya diikat tinggi dengan gaya rambut aneh, menyerupai ekor ayam jantan. Ekspresinya lesu, matanya setengah terbuka, seolah-olah dia belum bangun. Raja Iblis Xuanwu. Jiu Siluo tersentak melihat pendatang baru itu, suaranya bergetar. Ekspresi Simu juga berubah. Pria ini muncul tanpa peringatan, dan dia tidak merasakan aura apapun yang terpancar darinya, dia jelas merupakan makhluk kuat di alam ilahi. Tangannya langsung mencengkeram tongkat besi Ruyi dengan erat, dan dia melirik Yan Luo dari sudut matanya. Bab 737 Pikiran Iblis. Ekspresi Yan Luo tetap tenang, tampak tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Xuanwu. Oh, aku merasakan aura kuat mendekat dari jauh, dan terasa agak familiar. Awalnya aku enggan keluar, tetapi setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk memeriksanya. Aku tidak menyangka itu Tuan Bao Hua yang berkunjung. Maaf karena tidak menyapamu lebih awal, kata Raja Iblis Xuanwu dengan malas, sambil membuat gerakan menangkupkan tangan dengan tangannya yang gemuk. Sudah lama sekali, dan kau masih malas seperti biasanya, kata Yan Luo dengan santai, seolah sedang mengobrol dengan teman lama. Tuan Bao Hua, jangan berkata begitu. Aku hanya terlalu malas untuk bergerak. Ngomong-ngomong, kemana saja kau selama ini? Raja Iblis Xuanwu mengamati Yan Luo, dengan cepat menilai kekuatannya. Tatapannya sedikit melunak, dan dia terkekeh. Petik 2. Kemana aku pergi tidak penting, yang penting aku kembali, kata Yan Luo tanpa ekspresi. Ya, Tuan Bao Hua, wibawa dan keberanian Anda tetap tak berkurang seperti biasanya, dan saya sangat mengagumi Anda. Anda pasti tahu apa yang telah terjadi di domain bintang iblis hitam kami beberapa tahun terakhir ini, dan saya sekarang telah tunduk kepada pengadilan surgawi. Sekarang Anda berani datang langsung ke bintang api hitam saya hanya dengan 2 bawahan tingkat surgawi, bukankah itu sedikit lancang? Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Raja Iblis Xuanwu, dan sosoknya berkedip dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, sosoknya muncul di atas mereka bertiga, dan dengan lambaian lengan bajunya langsung mengembang berkali-kali lipat, memancarkan ribuan cahaya merah yang menyelimuti mereka bertiga. Jantung Simu berdebar kencang. Meskipun dia dalam keadaan siaga penuh, dia tetap tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum diselimuti oleh cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh gunung raksasa, dan pinggangnya langsung membungkuk, tidak dapat bergerak sama sekali. Jiu Siluo bahkan lebih buruk keadaannya, langsung tertekan ke tanah, mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air, terengah-engah. Hanya Yan Luo yang tetap berdiri tegak, tetapi seluruh tubuhnya juga diselimuti lapisan cahaya merah. Tuan Bao Hua, maafkan saya.
Jika kami dapat menangkap Anda, pengadilan surgawi pasti akan menganugerahkan Anda harta karun yang besar. Awalnya, saya terlalu malas untuk menginginkan harta benda seperti itu, tetapi karena Anda telah menyerahkan diri ke pintu saya tidak akan bersikap sopan. Melihat ini, Raja Iblis Xuanwu tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya mereda, cahaya merah di lengan bajunya berkedip lagi, dan dengan suara, "Wosh," dia menyedot ketiganya ke dalam. Penglihatan Simu menjadi gelap, dan dia mendapati dirinya berada di ruang merah, dikelilingi oleh garis-garis cahaya merah. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya emas, biru, kuning, dan hijau. Dia mengaktifkan semua tekniknya, termasuk teknik rahasia totem, teknik Ming Sui, dan teknik mendalam 9 revolusi, berjuang mati-matian, tetapi sia-sia, tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Menghadapi makhluk dari alam ilahi, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Namun, pada saat ini, Yan Luo di sampingnya tiba-tiba memancarkan cahaya 7 warna yang sangat menyilaukan, dan cahaya merah yang melilitnya langsung hancur sedikit demi sedikit. Kilatan cahaya muncul di tangannya, dan pohon 7 harta karun muncul. Kilatan cahaya muncul di mata Yan Luo. Dengan sekali gerakan lengannya, pohon 7 harta karun melepaskan sinar cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya, mengembun menjadi pedang 7 warna raksasa yang menembus kedalaman ruang merah. Asteris desis. Asteris. Raungan yang memekakkan telinga, seperti sutra yang robek, hancurkan ruang merah. Cahaya merah yang mengikat Simu dan Jiu Siluo juga hancur. Raja Iblis Xuanwu terhuyung-huyung, lengan bajunya robek sedikit demi sedikit. Dia memuntahkan seteguk darah, matanya tertuju pada pohon 7 harta karun di tangan Yan Luo, ekspresinya berubah drastis. Pohon 7 harta karun, kau benar-benar mengambilnya kembali. Ini, aku tidak tahan lagi dengan ini, aku mundur. Secercah rasa takut terlintas di wajah Raja Iblis Xuanwu, secercah rasa mundur di matanya, saat ia mencoba berbalik dan pergi. "Jangan pergi!" teriak Yan Luo. Pohon 7 harta karun menyala dengan cahaya 7 warna, seketika membentuk penghalang 7 warna yang menyelimuti Raja Iblis Xuanwu. Situasinya kini benar-benar terbalik. Ekspresi Raja Iblis Xuanwu berubah drastis. Ia meraung, dan sebuah kapak hitam besar muncul di tangannya, memancarkan cahaya hitam kristal, hampir transparan, jelas merupakan harta iblis tertinggi. Ia mengayunkan kapak itu ke arah penghalang 7 warna. Raungan yang memekakkan telinga. Penghalang 7 warna bergetar hebat, hampir hancur. Dalam sekejap, Yan Luo muncul di hadapan Raja Iblis Xuanwu, memegang pohon 7 harta karun. Hamparan cahaya 7 warna yang luas muncul, membentuk pilar cahaya 7 warna yang menghantam ke bawah. Raja Iblis Xuanwu tampak sangat waspada terhadap pohon 7 harta karun, mengabaikan kehancuran penghalang, dan mengangkat kapak raksasanya untuk menghalangnya. Boom! 2 harta sihir tertinggi bertabrakan dengan dahsyat, menghancurkan kehampaan menjadi keadaan kacau. Penghalang 7 warna tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan hancur berkeping-keping. Wajah Raja Iblis Xuanwu berseri-seri kegembiraan, dan dia berbalik untuk terbang pergi. Pada saat itu, kilatan cahaya muncul di mata Yan Luo, dan dia mengarahkan tangannya yang ramping ke pohon 7 harta karun. Cahaya hitam menyambar 2 cabang pohon, dan 2 sosok hitam buram muncul, samar-samar menyerupai Si Wuyai dan Yunlu.
Kedua sosok itu langsung berubah menjadi dua rantai hitam pekat, mengikat Raja Iblis Xuanwu. Ekspresi Raja Iblis Xuanwu berubah drastis. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya hitam saat dia berjuang mati-matian. Dua rantai hitam itu, yang tampak sangat tipis, sangat kokoh, tetap tidak bergerak sama sekali, mengunci Raja Iblis Xuanwu dengan kuat di tempatnya. Kilatan cahaya 7 warna, dan pohon 7 harta karun berhenti di atas dahi Raja Iblis Xuanwu. Bayangan hantu menghilang ke dalam kepalanya. Sebuah rune 7 warna muncul di dahinya, cahayanya berkedip dan melompat. Ah! Wajah Raja Iblis Xuanwu berkerut kesakitan saat ia jatuh ke tanah, memegangi kepalanya dan mengeluarkan jeritan yang menyiksa. Serangkaian pertukaran antara Yan Luo dan Raja Iblis Xuanwu berlangsung sangat cepat. Pada saat Simu dan Jiu Siluo bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Mata Simu melebar karena terkejut saat ia menatap Yan Luo dengan ekspresi yang kompleks. Kekuatan Yan Luo jauh melebihi harapannya. Tuan Baohua, Xuanwu tahu kesalahannya. Xuanwu telah disihir dan berani menyerang Anda. Mohon, bermurah hati dan maafkan Xuanwu kali ini. Raja Iblis Xuanwu menahan rasa sakit, berusaha berdiri dan berulang kali bersujud kepada Yan Luo. Yan Luo mengabaikan permohonan Xuanwu, dengan dingin menyaksikan perjuangannya yang menyakitkan. 1/4 jam penuh berlalu sebelum Yan Luo melambaikan tangannya, dan rune 7 warna di dahi Raja Iblis Xuanwu berhenti berkedip. Tubuh Raja Iblis Xuanwu lemas, jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri, menatap Yan Luo dengan ketakutan. Pembelotanmu ke pengadilan surgawi awalnya adalah pelanggaran berat yang dihukum mati, tetapi mengingat bahwa meskipun kau malas sebelumnya, kau masih cukup patuh kepadaku, aku akan mengampuni nyawamu hari ini, kata Yan Luo dengan tenang. Ya, terima kasih, Nyonya Baohua. Raja Iblis Xuanwu sangat gembira deh. An mengangguk berulang kali. Namun, meskipun hukuman mati dapat ditiadakan, kau tidak dapat lolos dari hukuman. Serahkan sumber kekuatan iblismu. Yan Luo menggerakkan lengannya, dan pohon 7 harta karun muncul di depan Raja Iblis Xuanwu. Raja Iblis Xuanwu sedikit ragu, tetapi segera mulai mengucapkan mantra, dan cahaya hitam bersinar terang dari tubuhnya. Dengan sekali gerakan tangan, Yan Luo meletakkan pohon 7 harta karun di dahi Raja Iblis Xuanwu. Seberkas cahaya hitam pekat melesat keluar dan menghilang ke dalam cabang pohon 7 harta karun. Aura Raja Iblis Xuanwu melemah dengan cepat, tampaknya menunjukkan kerusakan signifikan pada energi vitalnya. Setelah beberapa tarikan napas, Yan Luo menggerakkan tangannya lagi, dan pohon 7 harta karun meninggalkan Raja Iblis Xuanwu. Cahaya hitam itu segera berhenti. Wajah Raja Iblis Xuanwu agak pucat, auranya perlahan menurun ke tingkat yang hampir tidak mencapai alam ilahi. Cabang itu bersinar terang dengan cahaya hitam, samar-samar membentuk hantu humanoid, tak lain adalah Raja Iblis Xuanwu sendiri. Yan Luo melafalkan mantra, melepaskan serangkaian mantra yang menghilang ke dalam hantu humanoid itu. Dengan kilatan cahaya hitam, hantu humanoid itu menghilang ke dalam pohon 7 harta karun. Melihat ini, Raja Iblis Xuanwu menghela napas, tampaknya pasrah pada nasibnya. Cahaya 7 warna mengalir di sekitar Yan Luo, dan auranya tampak sedikit menguat. Aku beri kau setengah jam untuk menjelaskan semuanya kepada suku beruang atas. Ikutlah denganku, jangan berlama-lama, perintah Yan Luo. Baik, Raja Iblis Xuanwu mengangguk,
tubuhnya yang besar bergoyang saat terbang menuju kota iblis mendalam. Yan Luo, apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi begitu saja? Bagaimana jika dia berhasil memberitahu bangsa barbar kuno? Simu melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, aku punya cara sendiri untuk mengetahui setiap gerakannya. Selain agak malas, dia tidak sepenuhnya jahat. Dia telah bersembunyi di sini dengan kedok kemalasan selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya tidak melakukan apapun yang melanggar batas kesabaranku. Kalau tidak, mengapa aku mentolerirnya? Kata Yan Luo tanpa ekspresi. Ngomong-ngomong, sumber iblis apa yang baru saja kau ambil dari Raja Iblis itu? Sepertinya si Wuyai dan yang lainnya juga menyerahkan sumber iblis mereka sebelumnya. Simu mengangguk dan bertanya lagi. Untuk naik dari tingkat suci ke tahap awal alam ilahi, seseorang perlu memahami dao langit dan bumi, suatu prestasi yang tidak dapat dicapai dalam semalam. Aku pernah tinggal di Kunlun, di mana aku mencapai keilahian melalui 7 pikiran iblis, mengubah pikiran-pikiran itu menjadi 7 harta, sehingga menciptakan pohon ajaib. Ketujuh individu ini masing-masing diberi satu pikiran iblis, yang mereka gunakan untuk berubah menjadi keilahian, menjaga sumber iblisku. Jika aku dapat merebut kembali mereka semua, aku dapat memulihkan sebagian kultivasiku, jelas Yan Luo melalui pikiran ilahi, melirik Simu. Mendengar ini, Simu tiba-tiba mengerti, tidak heran Yan Luo begitu bertekad untuk datang ke wilayah bintang iblis hitam. Tapi, menurut Raja Iblis penjelajah awan itu, 2 dari 7 Raja Iblis telah binasa. Bukankah sumber iblis mereka juga akan lenyap? Simu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya melalui pikiran ilahi. Tidak. Aku dapat merasakan bahwa Raja Iblis dari suku Uro dan raksasa belum sepenuhnya binasa, jawab Yan Luo. Mu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan Raja Iblis Xuanwu terbang dari kota iblis mendalam, diikuti oleh lebih dari 10 iblis hitam, yang semuanya adalah kultivator tingkat Sein. Salam, leluhur suci Baohua. Raja Iblis Xuanwu berlutut terlebih dahulu di hadapan Yan Luo. Para iblis hitam tingkat Sein di belakangnya juga buru-buru berlutut. Ekspresi mereka beragam, jelas belum mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian semua, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, suku Sangkyong kita memisahkan diri dari istana surgawi dan kembali ke perintah leluhur suci Baohua, untuk berada di bawah perintahnya. Teriak Raja Iblis Xuanwu. Salam, leluhur suci Baohua. Semua orang terkejut, tetapi kemudian menjawab serempak. Sebagian besar dari mereka telah mencapai alam Sein dalam 1000 tahun terakhir, dan hampir tidak ada dari mereka yang pernah melihat Yan Luo sebelumnya. Namun, melihat bahwa Raja Iblis Xuanwu telah tunduk, mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Bab 738 Dermawan. Yan Luo mengangguk sedikit, tetap diam. Aku akan menemani leluhur suci Baohua untuk urusan tertentu. Kalian semua jaga tempat ini dengan baik dan jangan lengah. Instruksi Xuanwu. Baik, jawab anggota klan iblis hitam. Ayo pergi. Yan Luo melambaikan tangannya, memanggil perahu terbang putih. Simu, Xuanwu, dan Jiu Siluo segera terbang ke atasnya. Perahu terbang putih itu melesat dan melaju ke kejauhan, meninggalkan bintang api hitam dalam sekejap mata. Tuan Baohua, ke suku mana Anda akan pergi selanjutnya? Tanya Xuanwu. Suku Wuluo, kata Yan Luo. Suku Wuluo.
Mata Simo berbinar mendengar ini, dan bayangan Feng Li muncul di benaknya. Dulu, Feng Li bersikeras untuk tinggal di Bintang Sangmo, tempat suku Wuluo berada. Sekarang, lebih dari 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Feng Li sekarang. Perahu terbang putih itu menembus awan dan melewati bulan, melaju cepat melintasi langit berbintang yang luas. Hanya dalam beberapa hari, mereka tiba di lokasi wilayah suku Wuluo. Suku Uro telah dimusnahkan oleh pengadilan surgawi. Kelompok itu melewati beberapa planet, yang semuanya kini menjadi reruntuhan, tampaknya telah terkuras semua energi iblis dan spiritual, hanya menyisakan kesunyian. Simo memegang selembar giok berisi peta antar bintang wilayah bintang Uro yang digambar oleh Jiu Silu, menyelidikinya dengan indera ilahinya. Di sisi lain, mata Yan Luo terpejam, cahaya 7 warna berkedip di antara alisnya, seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan perahu terbang putih itu segera mengubah arah, melesat ke kiri. Perahu terbang putih itu terbang maju selama setengah hari. Ekspresi Simo tiba-tiba berubah, melihat ke arah sebuah planet di sebelah kiri. Yan Luo, aku sudah memberitahumu terakhir kali tentang Bintang Sangmo, yang pernah kukunjungi di wilayah Bintang Iblis Hitam. Seorang temanku mungkin masih ada di sana. Bisakah kita berhenti di sini sebentar? Kata Simo. Planet di sebelah kiri memang Bintang Sangmo. Yan Luo melirik Simo, mengangguk, dan mengucapkan mantra. Perahu terbang putih itu segera mengubah arah, menuju Bintang Sangmo. Setengah jam kemudian, keempatnya tiba di puncak gunung tempat suku Wuluo tinggal di planet itu. Ekspresi Simo berubah, seluruh puncak gunung di hadapannya telah runtuh, memperlihatkan bekas pertempuran sengit di mana-mana, dan tidak ada jejak kehidupan. Sepertinya tempat ini telah hancur untuk waktu yang lama, kata Simo sambil menghela napas, mengalihkan pandangannya. Ini adalah salah satu dari sedikit planet tempat suku Wuluo bertahan paling lama, tetapi jatuh ke tangan musuh beberapa dekade yang lalu, kata Raja Iblis Xuanwu. Kau bilang kalung yang dikenakan orang itu menyegel jiwa Zuyan. Fakta bahwa orang ini tidak dikendalikan oleh Zuyan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa dia memiliki kemauan yang kuat dan bukan orang biasa. Dia seharusnya masih hidup, kata Yan Luo kepada Simo melalui indera ilahi. Aku harap begitu, Simo mengangguk. Karena Feng Li tidak ada di sana, keempatnya tidak berlama-lama dan segera melanjutkan perjalanan mereka. Setelah terbang selama 2 hari lagi, Yan Luo melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, dan perahu terbang putih itu tiba-tiba mendarat di sebuah planet kecil. Wajah Simo menunjukkan sedikit keterkejutan. Energi iblis dan spiritual di planet ini sangat tipis, jauh lebih rendah daripada bintang laut biru. Di lingkungan seperti itu, hampir mustahil bagi kultivator untuk ada. Dia menyebarkan indera ilahinya, seketika meliputi area seluas beberapa ratus mil. Dalam jangkauan indera ilahinya, hanya ada beberapa manusia biasa yang tidak berkultivasi. Mungkinkah Raja Iblis dari suku Wuluo ada di sini? Xuanwu, jagalah tempat ini, kata Yan Luo. Baik, jawab Xuanwu. Yan Luo melambaikan tangannya dan mengeluarkan pohon 7 harta karun. Dia mengucapkan mantra, dan pohon 7 harta karun terbang dari tangannya, melayang di atas kepalanya, berputar sedikit, dan memancarkan sinar cahaya 7 warna. Setelah beberapa saat, pohon 7 harta karun tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke suatu arah.
Yan Luo terbang ke arah itu. Tak lama kemudian, Simu dan dua temannya tiba di sebuah kota manusia. Melihat keramaian di bawah, Simu tiba-tiba merasakan gelombang emosi. Meskipun beberapa planet di medan bintang iblis hitam, yang kaya akan energi iblis, menghasilkan banyak individu berbakat dan tokoh-tokoh kuat, planet-planet itu semuanya telah hancur. Namun, planet ini memiliki energi iblis yang tipis, sehingga kultivasi menjadi mustahil, dan dengan demikian planet ini telah diselamatkan. Orang-orang yang tinggal di planet ini, meskipun berumur pendek, dijamin akan hidup damai. Siklus surga, naik turunnya keberuntungan, memang merupakan kebenaran yang mendalam. Sosok Yan Luo berkelebat, mendarat di depan sebuah bangunan seperti istana di luar kota. Di luar bangunan, banyak manusia, membawa persembahan seperti babi dan domba, membentuk antrean panjang, memasuki bangunan satu persatu. Ketiganya mendarat terlalu cepat, manusia-manusia ini sama sekali tidak memperhatikan mereka. Yan Luo melihat situasi di luar istana, sedikit rasa tak berdaya di matanya. Simu melihat pemandangan di depannya, sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Babi dan domba di tangan manusia itu semuanya dimasak, makanan yang disiapkan dengan cermat. Dilihat dari percakapan mereka, tampaknya itu adalah persembahan kepada Dewa Agung, berdoa agar cuaca baik tahun depan. Dengan sebuah pikiran, ia menyebarkan indera ilahinya, memperluasnya ke arah bangunan di depan. Namun, saat indera ilahinya menyentuh bangunan istana, ia segera ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Ekspresi Simu berubah. Yan Luo memimpin jalan menuju istana, dengan Simu dan Yan Luo mengikuti di belakang. Hei, siapa kalian bertiga? Ini kuil suci Tuan Ming Luo, dilarang masuk. Beberapa pria kekar mendekat dan berteriak dengan tegas. Indra ilahi Simu bergejolak, dan kilatan cahaya biru muncul, seketika membuat ekspresi para pria itu menjadi linglung. Ketiganya melewati orang-orang itu dan memasuki istana. Di luar, ramai dengan aktivitas, tetapi di dalam istana, sepi dan sunyi mencekam. Simu mengerutkan kening, tangannya menyentuh tongkat besi Rui, tempat aura jahat tak terlihat bersemayam. Tepat saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba retak dengan gemuruh keras, memperlihatkan mulut raksasa yang dipenuhi gigi-gigi besar dan ganas, menganga ke arah mereka. Itu adalah buaya raksasa berwarna hitam pekat, berukuran beberapa meter, memancarkan aura yang sangat kuat, seekor binatang iblis tingkat Sein. Dasar binatang buas, Simu meraung, dan tongkat besi Rui muncul di tangannya. Sebuah bayangan emas melesat, bertabrakan langsung dengan mulut buaya hitam yang menganga. Tubuh Simu bergetar hebat, dan dia mundur selangkah, buaya hitam itu pun terlempar. Mata buaya hitam itu menyala dengan ganas, dan ia membuka rahangnya lebar-lebar, melepaskan seberkas cahaya hitam pekat yang terpecah menjadi tiga, menyerang mereka bertiga dengan kecepatan luar biasa. Kilatan dingin muncul di mata Simu, dan dia hendak bergerak. Pada saat itu, Yan Luo melambaikan tangan gioknya, dan cahaya 7 warna muncul, menghalangi cahaya hitam itu. Saat cahaya hitam itu menyentuh cahaya 7 warna, ia meleleh seperti es bertemu api. Berhenti. Tepat ketika buaya hitam itu hendak melanjutkan serangannya, sebuah suara jernih dan tajam terdengar, diikuti oleh riak di kehampaan, dan seorang gadis mungil muncul begitu saja.
Gadis itu tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, dengan fitur wajah yang lembut, kuncir kuda tinggi, dan jubah bunga ungu yang memperlihatkan kedua betisnya yang berwarna teratai. Dia tampak sangat menggemaskan. Di tangannya, dia memegang kaki domba panggang berwarna coklat keemasan, setengahnya telah digigit, berkilauan dengan minyak dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Kepala buaya hitam yang besar itu menoleh ke arah gadis mungil itu, segera menghentikan serangannya. Ia bergerak ke sisi gadis itu, kepalanya yang besar dengan lembut menyentuhnya, dengan cara yang menjilat. Simo memandang gadis mungil di hadapannya, ekspresinya berubah. Aura gadis itu samar dan sulit ditangkap, bahkan dengan indera ilahinya, dia hampir tidak bisa merasakannya. Dia jelas merupakan makhluk kuat lain di alam ilahi. Mungkinkah dia juga seorang raja iblis? Pikir Simo dengan tak percaya. Gadis berjubah ungu itu menatap Yan Luo, matanya yang berkaca-kaca mulai berkabut. Saudari Bao Hua. Gadis berjubah ungu itu melemparkan kaki domba yang dipegangnya, sosoknya melesat cepat saat ia berlari ke pelukan Yan Luo. Ming Luo, maafkan aku telah membuatmu menunggu. Tatapan dingin Yan Luo sedikit melunak saat ia mengulurkan tangan dan menarik gadis berjubah ungu itu ke dalam pelukannya, dengan lembut mengelus kepalanya. Simo, meskipun memiliki firasat, masih tercengang. Gadis berjubah ungu ini memang salah satu dari 7 raja iblis besar klan iblis hitam. Saudari, di mana kau selama ini? Pengadilan surgawi menyerang, dan Ming Luo tidak mampu melawan mereka, jadi aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Aku mencarimu untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak menemukan apapun. Suatu kali aku berhasil menyelinap ke markas klan barbar kuno dan menguping pembicaraan mereka. Mereka bilang kau sudah mati. Aku sangat sedih untuk waktu yang lama. Gadis berjubah ungu itu berkata agak tidak jelas. Baiklah, aku sudah kembali, tidak apa-apa. Yan Luo tersenyum tipis dan berkata lembut. Gadis berjubah ungu itu mengangguk dengan antusias, dan butuh beberapa saat baginya untuk berdiri dari pelukan Yan Luo. Kau masih sama seperti dulu, kau tidak bisa menghilangkan kebiasaan rakusmu. Yan Luo menyeka mulut Ming Luo. Hehe, ini sumber iblis yang kakakku suruh aku jaga, bagaimana mungkin aku tega mengubahnya? Ming Luo menyeringai nakal. Yan Luo menggelengkan kepalanya sedikit, tampak tak berdaya. Kakak Bao Hua, seluruh medan bintang iblis hitam telah diduduki oleh pengadilan surgawi, tetapi bagus kau sudah kembali. Mari kita usir orang-orang pengadilan surgawi bersama-sama. Senyum Ming Luo tiba-tiba menghilang, dan dia mengacungkan tinju kecilnya, berkata, aku kembali ke medan bintang iblis hitam dengan tujuan ini. Kilatan dingin muncul di mata Yan Luo saat dia berkata, tapi, kakak, kekuatanmu. Ming Luo ragu-ragu, agak enggan untuk berbicara. Baiklah, aku perlu memulihkan kekuatanku dulu, jadi aku perlu meminjam kekuatan sumber iblismu, Ming Luo. Yan Luo melambaikan tangannya dan mengeluarkan pohon 7 harta karun. Pohon 7 harta karun. Kakak, kau telah mengambil artefak magis ini. Luar biasa. Wajah Ming Luo berseri-seri gembira. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari antara alisnya dan menghilang ke dalam cabang pohon 7 harta karun. Tubuh Yan Luo bersinar dengan cahaya 7 warna, dan auranya langsung meningkat secara signifikan, mencapai puncak peringkat suci. Hampir sampai, gumam Yan Luo pada dirinya sendiri.
Sepertinya kakak telah mengumpulkan kekuatan 4 sumber iblis. Luar biasa. Ming Luo memandang pohon 7 harta karun dan berkata dengan gembira. Aku akan pergi ke bintang Yougui dari suku raksasa selanjutnya. Ming Luo, kau juga harus ikut denganku, kata Yan Luo. Tentu saja, kekuatan kakak belum pulih, jadi Ming Luo harus melindungimu. 2 pengikutmu terlalu lemah dan tidak berguna. Ming Luo melirik Simu dan 2 orang lainnya lalu berkata, Ming Luo, ingat, namanya Simu. Dia telah membantu bawahuaku, tapi dia bukan antekku, kata Yan Luo dengan suara berat setelah melirik Simu. Jadi kau dermawan saudari bawahua, maka kau juga dermawanku. Kakak Simu, Ming Luo salah bicara tadi. Mohon maafkan aku. Mendengar ini, Ming Luo cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan dan berbisik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Simu menggosok hidungnya dan terkekeh. Dipanggil, kakak oleh makhluk alam ilahi membuatnya agak terdiam. Meskipun gadis itu tampak masih muda, berusia 13 atau 14 tahun, usia sebenarnya mungkin beberapa kali lipat usianya sendiri. Sejujurnya, dibandingkan dengan makhluk alam ilahi ini, kultivasi peringkat surgawi puncaknya memang agak kurang memadai. Setelah masalah ini terselesaikan, dia perlu menemukan cara untuk memadatkan embrio suci sesegera mungkin, jika tidak, apalagi pengadilan surgawi, dia bahkan tidak akan mampu menghadapi seorang immortal biasa. Baiklah, ayo pergi. Yan Luo menepuk kepala Ming Luo dan melambaikan tangannya, memanggil sebuah perahu terbang putih. Sesaat kemudian, seberkas cahaya putih melesat ke langit. Bab 739 Tanduk Iblis Badai. Beberapa hari kemudian, di padang pasir yang tak terbatas, angin kencang bertiup, mengangkat awan pasir. Simu berdiri di atas batu besar yang menonjol dari pasir, pandangannya terus menyapu gundukan pasir yang jauh. Di sampingnya, Yan Luo berdiri diam, sementara Ming Luo dan Zuan Wu berdiri di belakangnya, dan Jiu Si Luo berdiri jauh di belakang. Apakah ini benar-benar bintang Yougui? Tanya Ming Luo dengan tak percaya. Lihat ke sana. Mata Simu berkilauan dengan cahaya keemasan saat dia menunjuk ke sebuah gundukan pasir beberapa ratus kaki jauhnya. Ming Luo dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat bagian pilar giok putih bundar yang sedikit menonjol dari pasir, tampaknya reruntuhan suatu bangunan. Mereka segera bergegas ke sana, dan menemukan banyak reruntuhan pilar giok putih serupa di dekatnya. Dulu, bintang Yougui adalah salah satu planet paling makmur di seluruh bintang iblis hitam. Sekarang, hanya dalam 1000 tahun, ia telah menjadi planet yang tandus, kata Zuan Wu sambil menghela napas. Menurutku, pengadilan surgawi pasti memiliki motif tersembunyi untuk mengumpulkan sumber daya di mana-mana, kata Simu. Mungkin, omong-omong, dulu aku membuat perjanjian dengan para barbar kuno itu bahwa selama aku tidak meninggalkan bintang api hitam selama 1000 tahun, mereka tidak akan menggangguku. Melihatnya sekarang, itu benar-benar menggelikan, kata Zuan Wu sambil menggelengkan kepalanya dengan nada merendahkan. Saudari, apakah menurutmu saudari Feng Ji benar-benar masih hidup? Tanya Ming Luo lembut, ekspresinya agak sedih. Feng Ji mungkin tampak nakal, tetapi sebenarnya dia sangat setia dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Dulu, dia pasti orang di antara kalian yang paling gigih melawan. Yun Lu memberitahuku bahwa dia telah meninggal, tetapi sebenarnya,
dia masih memiliki secuil jiwanya yang tersembunyi di bintang Yougui ini, kata Yan Luo sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Benarkah? Di mana dia? Wajah Ming Luo langsung berseri-seri gembira, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Yan Luo tidak menjawab, tetapi hanya melambaikan tangannya, dan pohon 7 harta karun memancarkan cahaya dan terbang ke langit. Tangannya, yang terkepal, terus-menerus membentuk segel tangan misterius, berulang kali memukul pohon 7 harta karun. Aliran cahaya memasuki pohon itu, menyebabkannya menyala dengan cahaya warna-warni, membesar puluhan kali lipat. Cahaya putih menyala meletus dari puncaknya, jatuh vertikal dari langit. Dengan raungan yang memekakkan telinga, cahaya putih itu berubah menjadi pilar tebal, berdiameter sekitar 10 kaki, yang menghantam gurun di depan mereka. Angin kencang bertiup. Dari titik benturan, gelombang kejut dahsyat menyebar keluar, menyebarkan pasir dalam radius sekitar 1 mil, memperlihatkan kawah besar sedalam 10 kaki. Yan Luo melambaikan tangannya, mengingat pohon 7 harta karun, dan melompat ke dalam kawah. Ming Luo, melihat ini, segera mengikutinya. Kemudian, Simu dan 2 orang lainnya juga melompat satu persatu. Setelah mencapai dasar lubang, tatapan Simu menyapu permukaan, memperlihatkan bahwa tanah itu bukan lagi pasir kuning, melainkan lantai yang dilapisi giok putih. Terukir di atas potongan giok putih ini adalah pola-pola yang indah. Simu menatap ukiran itu sejenak, wajahnya memerah. Ukiran di lantai giok putih itu tak lain adalah adegan erotis pria dan wanita bercinta, begitu nyata dan hidup sehingga membuat jantung berdebar dan wajah memerah. Simu mengalihkan pandangannya ke samping dan menyadari bahwa tempat dia melompat sebenarnya adalah puncak patung setinggi lebih dari 10 sang. Patung itu telah terkubur oleh pasir kuning, dan sekarang bentuk aslinya terungkap. Simu mengamatinya dan terkejut menemukan bahu patung itu menggambarkan seorang wanita yang sangat cantik dan memikat. Wajahnya lembut dan cantik, sosoknya sangat menggoda, lekuk tubuhnya menampilkan semua pesona seorang wanita dewasa. Hanya sedikit pakaian yang terukir di tubuhnya, hampir tidak menutupi bagian vitalnya, memancarkan aura yang memikat dan menggoda. Simu diam-diam merasa khawatir. Bahkan patung batu biasa pun memiliki daya tarik seperti itu, jika orang sungguhan ada di sini, bukankah semua orang akan terpikat? Tatapannya sedikit bergeser, dan dia melihat Jiu Silu menatap patung itu dengan saksama, matanya berkaca-kaca, jelas terhipnotis. Tepat ketika Simu hendak membangunkannya, Xuanwu melangkah maju dan menamparnya hingga terbangun. Xuanwu berkata dengan sedikit nada mengejek, "Nak, Feng Ji menganut pikiran iblis, asteris. Dulu, dia memiliki setidaknya 8.000, jika bukan 10.000, kekasih pria. Dengan penampilanmu, kau harus setidaknya setingkat Sein untuk menarik perhatiannya." Xuanwu, dasar gendut, berhenti bicara buruk tentang saudari Feng Ji. Dia adalah wanita terlembut dan tercantik di dunia, hanya sedikit lebih rendah dari saudari Baohua. Ming Luo berbalik, membalas dengan marah. Asteris, asteris. Saat Simu merenungkan hal ini, dia melihat Yan Luo, memegang pohon 7 harta karun, berjongkok. Sambil memegang pohon 7 harta karun, dia menggunakan cabang untuk mengetuk gulungan erotis di lantai batu giok putih. Saat ia menyentuh gulungan ketujuh, wanita yang digambarkan di dalamnya tiba-tiba menyala, bergoyang, dan hidup kembali, berdiri tegak di atas papan lantai giok.
Yan Luo dengan cepat mengayunkan pohon itu, dan seberkas cahaya 7 warna muncul, menyelimuti sosok kecil itu. Sosok itu dengan cepat tumbuh, segera menjadi seperti orang normal. "Saudari Fengji," seru Ming Luo dengan gembira. Mata Simu berbinar, penampilan sosok itu persis sama dengan patung batu, hanya agak redup dan lemah. "Ming Luo, kau si rakus kecil. Leluhur suci Baohua, kau akhirnya kembali," kata sosok itu, suaranya sangat rendah. "Fengji, aku terlambat," kata Yan Luo, menatap sosok itu. "Alasan aku menyegel diriku di sini saat itu adalah karena aku tahu, kau pasti akan kembali, dan aku akhirnya menunggumu," kata Fengji lemah. Dengan itu, dia menunjuk ke alisnya, dan cahaya ungu tiba-tiba terbang keluar dari atas kepalanya, berkedip dan menghilang ke dalam cabang pohon 7 harta karun, yang segera menyala. "Mengapa kau begitu terburu-buru mengaktifkan pikiran iblismu? Kembalilah ke tungku penyehat jiwa dan beristirahatlah sejenak. Aku akan membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu sesegera mungkin." Yan Luo menghela napas pelan. "Hehe, pasti akan lebih indah dari sebelumnya. Kalau tidak aku tidak akan mengizinkannya," kata cahaya itu dengan senyum menawan, memancarkan 1000 macam daya tarik. "Baiklah, aku berjanji." Yan Luo setuju pelan, melambaikan tangannya untuk mengeluarkan tungku perunggu ungu seukuran telapak tangan dan memasukkan cahaya itu ke dalamnya. "Apakah saudari Feng Ji baik-baik saja?" Ming Luo bertanya dengan sedikit khawatir. Yan Luo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, dia telah sepenuhnya menyegel gumpalan jiwa ilahinya, dan telah dalam keadaan tidak sadar selama bertahun-tahun. Jadi meskipun konsumsinya sangat besar, untungnya, itu tidak merusak kesehatan dasarnya. Ming Luo merasa lega mendengar ini. "Leluhur suci Baohua, apakah Anda mungkin berencana untuk mencari suku Jiuli dan Jumang selanjutnya?" Zuanwu bertanya dengan ragu-ragu. "Benar, apakah Anda punya kabar tentang mereka?" Yan Luo bertanya. "Para anggota klan yang kukirim tadi baru saja mengirim kabar bahwa para ahli tingkat Sein dan sebagian besar elit dari kedua klan ini tidak lagi berada di bintang utama masing-masing. Sepertinya mereka telah pergi ke Stormy Demon Horn bersama 2 ahli alam ilahi dari klan barbar kuno, dipimpin oleh Dize dan Cibie," kata Zuanwu. "Stormy Demon Horn. Bukankah itu di bintang dunia bawah? Bagaimana mereka sampai ke tempat itu?" Minglu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. "Apakah kau tahu di mana tepatnya di bintang dunia bawah?" tanya Yan Lu. "Ya, saudari, aku pernah ke sana sebelumnya. Aku akan mengantarmu ke sana," kata Minglu sambil tersenyum. "Leluhur suci Baohua, maafkan kekasaran saya. Suku Jiuli dan Jumang tidak sama dengan suku Sangkiong saya. Dulu, saya hanya tunduk kepada orang-orang dari klan barbar kuno karena saya terlalu malas untuk melawan. Tapi Dize dan Cibie sama-sama ingin menjilat istana surgawi. Anda tidak akan bisa menundukkan mereka semudah itu," kata Zuanwu setelah sedikit ragu. "Saya tahu apa yang saya lakukan," kata Yan Lu dengan tenang. "Menurut informasi yang telah kita kumpulkan sejauh ini, tempat yang disebut Tanduk Iblis Badai itu memiliki setidaknya 4 ahli alam ilahi, termasuk 2 Raja Iblis dari suku Jiuli dan Jumang. Pasti akan ada banyak kejadian tak terduga dalam perjalanan ini. Bukankah sebaiknya kita mengirim Wuyai dan yang lainnya untuk memberikan dukungan?" "Saran Simu, saudara Simu benar. Mari kita beritahu mereka berdua," kata Ming Luo. "Baiklah, Zuanwu,
Suruh Jiu Siluo membawanya ke wilayah Bintang Miang untuk memberi tahu Wu Yai dan Yunlu. Yan Luo mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengurusnya." Zuanwu menepuk dadanya dan berkata, "Zuanwu gendut, jangan berlama-lama. Pergi dan cepat kembali." Ming Luo berkacak pinggang dan berteriak, "Urus urusanmu sendiri." Zuanwu menatap Ming Luo dengan tajam, lalu berbalik dan pergi bersama Jiu Siluo. "Haruskah kita menunggu bala bantuan tiba sebelum pergi ke tanduk iblis badai?" tanya Simu, memperhatikan sosok Zuanwu yang menjauh. "Tidak, waktu hampir habis, ayo pergi dulu," kata Yan Luo. 2 hari kemudian, di sudut utara Laut Bintang Mingyu. Di lautan luas, awan gelap menutupi matahari, dan ombak besar menghantam. Kabut iblis, membentang puluhan mil, menutupi area laut yang luas. Di tepi luar kabut iblis, seekor buaya hitam raksasa melambaikan keempat cakarnya, membelah ombak saat berenang cepat di permukaan. Yan Luo berdiri sendirian di bagian depan punggung buaya, matanya berbinar, tenggelam dalam pikiran. Simu duduk berdampingan dengan Yan Luo di belakangnya. Yan Luo membawa tas kain putih, sesekali mengeluarkan sepotong daging kering dan memasukkannya ke mulutnya. "Yan Luo, apakah ini tanduk iblis badai?" tanya Simu, menatap kabut iblis yang tampak tak berujung di hadapannya. "Ini hanya area luarnya. Tanduk iblis badai yang sebenarnya berada di tengah kabut iblis itu," kata Yan Luo, menghisap minyak dari jarinya dan menunjuk lurus ke depan. Cahaya keemasan berkilauan di mata Simu saat dia mengikuti arah yang ditunjuk Ming Luo. Tepi luar kabut iblis relatif tenang, tetapi semakin jauh ke dalam, energi iblis tampaknya semakin padat, dengan cahaya putih samar memancar dari dalam. Energi iblis di dalamnya sangat padat, tampaknya bergelombang dengan arus bawah yang kuat, kata Simu, mengalihkan pandangannya. "Saudara Simu, kemampuan mata spiritualmu sungguh mengesankan. Omong-omong, wilayah laut ini terletak di tengah 3 benua bintang Mingyu, mengumpulkan 1/10 energi iblis planet ini. Disebut tanduk iblis badai karena energi iblisnya melonjak begitu dahsyat, membentuk zona badai yang sangat besar." Ming Luo menjelaskan sambil tersenyum, menelan dendeng daging di mulutnya. Begitu, Simu mengangguk. Bab 740 Memancing Musuh. Saat Simu dan Ming Luo sedang berbicara, buaya hitam raksasa itu dengan cepat berenang ke area yang diselimuti kabut iblis. Begitu masuk, rune roh hitam di dada Simu menyala, melindunginya dari energi iblis. Yan Luo tetap di depan, tak bergerak, sementara Ming Luo terus makan. Setelah melewati kabut iblis selama sekitar setengah jam, energi iblis yang bergelombang di permukaan laut secara bertahap semakin kuat. Simu merasakan suara siulan di telinganya semakin keras, disertai dengan suara guntur yang sesekali teredam. "Kita hampir sampai di tengah," kata Ming Luo serius, setelah menyimpan tas kain putihnya. "Auwo!" Buaya hitam raksasa di bawah mereka bertiga tak kuasa menahan geraman pelan. Ming Luo menelan potongan daging terakhir, mengulurkan tangan kecilnya, dan dengan lembut menepuk punggung buaya hitam itu beberapa kali, menghiburnya. "Buaya hitam kecil, jangan takut. Kakakmu akan melindungimu." Simu tak kuasa menahan tawa melihat tingkah kekanak-kanakannya, mengucapkan kata-kata seperti itu kepada binatang buas yang begitu ganas. Akibatnya, buaya hitam raksasa itu benar-benar berhenti menggeram, emosinya tampak tenang.
Sesaat kemudian, Ming Luo duduk bersila, tubuhnya berkilauan dengan cahaya gelap, tangannya terkatup saat ia mengucapkan serangkaian segel tangan. Sebuah perisai cahaya hitam pucat yang besar muncul, benar-benar menyelimuti mereka bertiga dan buaya hitam itu. Simu terdiam melihat ini. Tepat saat itu, raungan yang memekakkan telinga datang dari laut di depan, dan kilat putih terang meledak di kabut iblis. Jantung Simu berdebar kencang, dan ia melihat ke depan, hanya untuk melihat energi iblis melonjak liar seperti laut yang mengamuk, membentuk pusaran kabut iblis yang besar, seperti naga hitam yang sangat tebal memutar tubuhnya dan melayang ke langit. Di sekeliling pusaran kabut iblis, yang ditarik oleh kekuatan energi iblis, ratusan semburan air putih juga berputar dan terdistorsi, menembus langit seperti ratusan tombak baja. "Saudara Simu, pegang erat-erat," kata Ming Luo sambil menyeringai. Begitu dia selesai berbicara, buaya hitam itu mengayunkan ekornya yang besar, tubuhnya bergerak dengan sangat lincah saat ia menembus semburan air dan terjun ke dalam pusaran kabut iblis. Simu merasakan buaya hitam di bawahnya bergetar, lalu ditarik ke atas oleh kekuatan yang luar biasa. Buaya hitam itu membawa mereka bertiga, berputar ke atas mengikuti pusaran kabut iblis, dengan cepat mendaki ke langit melalui energi iblis yang hampir mengeras. Retak, sebuah kilat putih menyambar, mengenai penghalang cahaya hitam pucat secara langsung, menyebabkan tubuh buaya hitam itu bergetar hebat. Untungnya, penghalang cahaya itu cukup kokoh untuk tidak runtuh di bawah sambaran petir. Raungan, buaya hitam itu meraung, keempat cakarnya yang tebal bergerak liar saat ia mendaki lebih cepat melalui pusaran kabut iblis. Buaya hitam itu mendaki setinggi 100 kaki, menukik langsung ke awan gelap di langit, sebelum terjun kembali dengan suara "wosh". Dengan suara "bang" yang keras, buaya hitam itu, yang membawa Simu dan dua orang lainnya, menabrak laut. Ketika mereka muncul kembali, Simu mendapati energi iblis di sekitarnya telah lenyap, mereka telah meninggalkan kabut iblis dan memasuki area tengah tanduk iblis badai. Tidak seperti badai yang mengamuk di pinggiran luar, tempat ini sangat tenang. Mereka seharusnya berada di pulau tanduk iblis, kata Ming Luo, menunjuk ke sebuah pulau kecil sekitar 1000 kaki jauhnya. "Ya, mari kita lanjutkan sesuai rencana kita sebelumnya," kata Yan Luo. Dengan itu, dia melambaikan pohon 7 harta karun di tangannya, dan semburan cahaya warna-warni segera menerangi udara. Simu dan Yan Luo melompat ke dalam cahaya, sosok mereka menghilang secara bersama. Setelah mereka menghilang, Ming Luo duduk santai, mengeluarkan sekantong besar daging kering, memasukkan segenggam ke mulutnya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Di pulau tanduk iblis, di atas altar berbentuk segitiga, bola cahaya kuning kebumian bersinar, pusatnya berputar seperti pusaran. Seorang iblis hitam parubaya dengan wajah muram menatap pusaran itu dengan alis berkerut, berkata kepada seorang pria pendek dan gemuk dengan rambut menipis di sampingnya, bajingan barbar kuno ini, bukankah mereka hanya anjing-anjing pengadilan surgawi? Berani-beraninya mereka memperlakukan kita seperti ini, menjadikan kita berdua raja iblis yang terhormat untuk menjaga gerbang. Saudara Cibie, tenanglah. Kita sudah tunduk pada pengadilan surgawi, jadi mari kita ikuti saja pengaturan mereka. Selama harga mereka cukup tinggi, tidak apa-apa, kata pria pendek dan gemuk itu. Dize, kau mengikuti mereka demi keuntungan, tapi aku tidak.
Aku hanya ingin mengikuti yang kuat dan melampiaskan amarah di hatiku. Tapi sekarang, 1000 tahun telah berlalu, dan pengadilan surgawi masih tidak mempercayai kita. Sekarang kita hanya pantas menjadi bawahan para barbar kuno, kata Cibie dengan marah. Saudaraku, jangan marah. Daerah terlarang ini bukan tempat yang baik untuk bekerja, tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan, kita tidak perlu ikut bersenang-senang, Dize terkekeh. Saat keduanya berbicara, mereka tiba-tiba membeku, mata mereka terbelalak tak percaya. Dize melirik Cibie, lalu berbicara kepada puluhan iblis hitam di sekitarnya, kalian jaga tempat ini, kami akan keluar sebentar. Para iblis hitam segera merespons. Kedua sosok itu melesat, dan di saat berikutnya mereka berada di luar pulau tanduk iblis. Hehe, siapa yang ada di sini? Ini Ming Luo, dasar bocah nakal. Kau sudah lama bersembunyi dari kami, kenapa tiba-tiba kau datang mencari kami hari ini? Biar ku beritahu dulu, aku tidak punya apa-apa untukmu makan. Dize memandang Ming Luo yang duduk di atas buaya hitam dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak peduli dengan sifat pelitmu. Aku datang mencarimu agar kau bisa menyampaikan pesan kepada tuanmu, bahwa aku, Tuan Ming Luo, bersedia tunduk kepada mereka. Mendengar ini, Ming Luo dengan enggan meletakkan daging kering di tangannya dan bertepuk tangan. Tuan apa? Cibie langsung marah mendengar ini. Hei, kakak Ci, jangan impulsif. Ming Luo, kau serius? Kau tidak berbohong kepada kami, kan? Dize segera menghentikannya, matanya melirik ke sana kemari, bertanya dengan sedikit curiga. Hehe, aku, Tuan Ming Luo, baru saja menyadarinya. Sudah lebih dari 1000 tahun, dan saudari bahwa mungkin benar-benar tidak akan kembali. Tidak perlu lagi aku terus melawan. Kenapa aku tidak ikut dengan mereka ke istana surgawi dan melihat apa yang bisa kita makan? Kata Ming Luo sambil menyeringai. Hehe. Bagus kau sudah menyadarinya, Ming Luo. Jangan seperti Feng Ji, begitu keras kepala. Dia jelas lebih mencintai kecantikan daripada apapun, namun dia menolak semua pria tampan yang ditawarkan kepadanya, bersikeras melawan istana surgawi, hanya untuk berakhir dengan akhir yang tragis. Dize tertawa. Petik 2. Bagaimana saudari Feng Ji meninggal? Ming Luo mengerutkan kening dan bertanya. Bagaimana lagi dia bisa meninggal? Kita pergi dengan orang-orang barbar kuno itu. Dia sendirian, bagaimana mungkin dia bisa melawan kita? Kata Cibie dingin. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, tidak satupun anggota suku raksasanya yang akan selamat. Kata Dize sambil tersenyum. Ming Luo sangat marah, menggertakkan giginya, dan berkata, kata demi kata, jadi, kalianlah yang menghancurkan tubuh fisiknya dan meninggalkan jiwanya tidak utuh. Jiwanya sebenarnya tidak tercerai-berai. Bagaimana kau tahu? Tanya Dize, agak terkejut. Kalian berdua bajingan, aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Tubuh kecil Ming Luo gemetar, namun aura yang terancar darinya sangat mencengangkan. Tidak akan membiarkan kami pergi. Hahaha, lelucon macam apa ini? Kalian pikir kami akan membiarkan kalian pergi? Kalian pikir kami benar-benar ingin kalian, atau si Wuyai dan yang lainnya, tunduk? Jika kalian semua tunduk, apa status kami? Bagi kami, membawa mayat dan jiwa kalian ke istana surgawi jauh lebih berguna daripada membawa kalian hidup-hidup.
Dize tertawa angkuh. Mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Cibie di sampingnya sudah terbakar amarah, tinjunya mengepal, siap melancarkan serangan. Namun, keduanya baru berlari sedikit ketika mereka merasakan tubuh mereka membeku, tidak dapat bergerak. Tepat ketika keduanya tertegun, cahaya 7 warna bersinar di belakang mereka, dan pohon ilahi raksasa setinggi lebih dari 10 zang tiba-tiba muncul, dengan 2 cabang melilit, mengikat Dize dan Cibie dengan erat. Di belakang keduanya, cahaya 7 warna bersinar, dan pohon ilahi kolosal, setinggi lebih dari 10 zang, tiba-tiba muncul. 2 cabang menjalar keluar, mengikat Dize dan Cibie dengan erat. Segera setelah itu, Yan Luo dan Si Mu juga muncul. Bao, leluhur suci Bao Hua, seru Dize kaget, suaranya bergetar. Cibie juga tercengang, berkata dengan tidak percaya, kau kembali. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin aku kembali, kata Yan Luo dingin, sambil mengangkat alisnya. Kami, Dize tergagap, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Cibie, yang berdiri di sampingnya, memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Tiba-tiba, alisnya berkerut, dan dia berteriak, "Ya, aku benar-benar tidak ingin kau kembali. Tanpa batasan dan kendalamu, aku telah menjalani hidup yang jauh lebih bahagia." Dize hendak menghentikannya ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang terpancar dari Yan Luo. Rasa takut di wajahnya lenyap seketika, dan dia berkata, "Tuan Bao Hua, maafkan kekasaran saya, tetapi mengapa Anda harus menjadi musuh pengadilan surgawi saat itu? Dalam kehidupan ini, semuanya ilusi, hanya kepentingan diri sendiri yang nyata. Bahkan dengan kultivasi Mahayana alam ilahi tingkat akhir Anda bukanlah tandingan di Jun. Sekarang setelah Anda terlahir kembali dan hampir pulih ke puncak peringkat suci, mengapa Anda seperti ngengat yang tertarik pada api?" Yan Luo telah mendengarkan dengan tenang percakapan mereka berdua sampai dia selesai berbicara. Kemudian dia perlahan berkata, "Dilihat dari apa yang telah Anda katakan, sepertinya Anda tidak akan dengan patuh menyerahkan sumber iblis." Dengan itu, Yan Luo membuat segel tangan, dan cahaya 7 warna segera mulai mengalir. Apa yang akan kau lakukan?" Dize menatapnya dengan ketakutan. "Dize, apa yang kau takutkan? Ini hanya mengekstrak energi iblis secara paksa, kan? Paling buruk, kita akan kehilangan sedikit kultivasi. Dengan kultivasi Bao Hua yang saat ini berada di tingkat Sein, apa yang bisa dia lakukan pada kita berdua? Ketika para bajingan barbar itu tiba, mereka akan mati juga," teriak Cibie. "Kehilangan sedikit kultivasi. Apa kau pikir kalian berdua masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Sebentar lagi, aku akan melahap kalian berdua bajingan tak tahu malu," kata Ming Luo dengan ganas, sambil berkacak pinggang.